Halo semuanya, hari ini Miss akan jelaskan tentang tata nama senyawa. Nah, sebenarnya dari senyawa yang ada di alam itu ada namanya senyawa organik dan juga ada senyawa anorganik. Cuma pada kelas 10 ini kita lebih fokus ke senyawa anorganik dulu. Untuk senyawa organik nanti akan kalian pelajari pada kelas 11, oke? Nah, dalam tata nama senyawa ini yang harus kalian pahami itu adalah mengetahui senyawa tersebut memiliki ikatan apa. Ini adalah syarat utama dalam menentukan nama suatu senyawa. Kenapa? Karena berbeda ikatan yang terdapat pada senyawa tersebut, maka berbeda pula cara penamaannya, ya. Nah, yang akan Miss bahas pertama itu adalah kita mau bahas dulu tentang senyawa itu. Senyawa sendiri berdasarkan ikatannya terbagi menjadi dua. Ada senyawa ion dan ada senyawa kovalen. Nah, ini sudah dipelajari di pelajaran ikatan ya pada kelas 10 semester 1. Nah, senyawa ion itu terdiri dari unsur logam dan unsur non-logam. Setelah kalian pelajari kemarin pada ikatan, nah kalian kan sudah tahu tuh, logam itu ada dua jenisnya, apalagi di pelajaran bilogs. Logam itu ada yang bilogsnya satu jenis. Maksud dari satu jenis itu apa? Bilogsnya cuma ada satu. Misalkan, kayak golongan 1A, bilogsnya cuma plus 1 saja. Jadi kalian tidak akan menemukan misalkan Na, bilogsnya itu plus 3. Terus, golongan 2A itu bilogsnya selalu plus 2, Al selalu plus 3, Ag plus 1, Au plus 3, Zn plus 2. Nah, ini kalian temukan hanya satu itu saja bilogsnya, kecuali dia berdiri sendiri ya. Kalau berdiri sendiri, bilogs itu adalah nilainya 0. Nah, untuk logam dengan bilogs lebih dari satu jenis. Nah, ini adalah logam-logam yang terdapat pada golongan transisi. Contohnya ada tembaga, ada besi, ada kadmium, ada mangan. Nah, itu punya bilogs lebih dari satu. Kayak besi, besi itu punya bilog plus 2 dan juga punya bilog plus 3. Nah, itu untuk si senyawa ion. Untuk senyawa kovalen, dia adalah unsur non-logam dengan unsur non-logam. Berdasarkan jumlah atom penyusunnya, kita membagi senyawa itu menjadi dua. Ada senyawa biner. Senyawa biner ini ada dua jenis atomnya. Terus ada senyawa poliatomik. Untuk senyawa biner, contohnya itu adalah MgCl2, SO2, P2O5, BaF2, dan masih banyak lagi. Yang penting jenis atomnya cuma ada dua. Oke. Nah, pada senyawa biner ini berlaku untuk senyawa ion ataupun senyawa kovalen. Pada tata namanya, bagian unsur yang kedua diberi akhiran ida. Jadi ini berlaku untuk semua ya, baik dia adalah senyawa ion ataupun senyawa kovalen. Ya, selalu diberikan akhiran ida. Contoh nih, ada namanya karbon monoksida, ada yang namanya natrium klorida. Selalu diberikan akhiran ida di belakangnya. Oke. Nah, untuk unsur yang ada di depan atau unsur pertamanya, kita lihat dulu apakah senyawa tersebut memiliki ikatan ion atau ikatan kovalen. Nah, kalau seandainya dia punya senyawa ion atau punya ikatan ion, cek dulu logamnya apakah dia bilogsnya satu jenis atau bilogs dengan lebih dari satu jenis. Kalau bilogsnya satu jenis yang ini tadi, berarti langsung saja kalian bikin nama logamnya. Misalkan natrium klorida, langsung natrium. Tidak ada embel-embel bilogs berapanya. Terus, kalau seandainya logamnya itu bilogsnya lebih dari satu jenis, maka nama logam itu kita beri angka bilogs dalam bentuk angka Romawi. Contohnya ini NaCl natrium klorida. CuCl2 karena Cu itu tidak ada di bilogs satu jenis, berarti dia masuk ke dalam bilogs lebih dari satu jenis. Makanya kita cari dulu bilogsnya. Cl itu kan bilogsnya -1, dia ada 2, untuk hasilnya 0, maka Cu bilogsnya adalah plus
Nah, dari sini bisa kita dapatkan nama untuk si CuCl2 itu adalah tembaga 2 klorida. Nah, sedangkan untuk senyawa kovalen, kita menggunakan tata nama Latin. Kita bawa yang namanya ada jumlah atomnya. Kalau seandainya jumlah atomnya 1 diberi dengan awalan mono, kalau 2 itu di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra, kalau 5 penta, kalau 6 heksa. Contohnya kalau CO, nah di sini kan sama-sama 1 nih jumlahnya, atom C-nya ada 1, O-nya juga ada 1. Tapi untuk penggunaan mono itu kita gunakan pada atom kedua. Atom pertama nggak usah, ya. Di sini berarti namanya adalah C itu karbon, O itu adalah oksigen karena dia adalah senyawa biner, dan O-nya ada 1, maka namanya adalah karbon monoksida. Contoh lain, P2O5. Di sini P itu adalah fosfor, boleh kalian gunakan fosfor, boleh fosforus. Ini adalah oksigen, karena P-nya ada 2, berarti kita beri awalan di. Di fosforus, karena si O-nya ada 5, berarti diberi awalan penta, berarti pentaoksida. Nah, untuk si senyawa poliatomik, ini lebih fokus kepada kalian harus tahu dulu ion poliatomiknya apa. Nah, nanti ion poliatomik akan diberikan pada video terakhir nanti ya. Nanti akan diselipkan pada akhir video. Nah, di sini apakah kita harus tahu nama-namanya? Tentu iya. Kalau seandainya kalian tidak tahu namanya, tidak tahu bentuk ionisasinya, akan susah nanti mencari nama untuk senyawa poliatomik. Nah, untuk senyawa poliatomik ini biasanya lebih ke senyawa ion karena dia harus diionkan dulu. Miss kasih contoh biar kalian lebih paham. Contohnya adalah FeSO4. FeSO4 ini harus kita cari dulu. Fe-nya ini logam dengan biloks berapa jenis? Apakah satu jenis atau lebih dari satu jenis? Nah, setelah kita teliti, kita cari tahu, ternyata Fe ini adalah biloks dengan lebih satu jenis. Berarti kita cari biloksnya dulu. Cara mencari biloks kita uraikan dulu dia. Nah, kalian harus tahu SO4 itu selalu dalam bentuk min 2. Maka Fe-nya menjadi Fe plus 2. Kenapa bisa harus plus 2? Biar hasilnya 0. Positif 2 dikurang dengan negatif 2, hasilnya adalah 0. Oke. Nah, Fe itu namanya besi. Besi 2 didapat dari mana? 2 itu adalah biloks si Fe. Yang SO4 2- itu namanya adalah sulfat. Maka namanya adalah besi 2 sulfat. Untuk ion-ion lain nanti akan Miss post di akhir video. Nah, ini adalah ion-ion yang Miss kasih tahu tadi. Ada kation untuk plus 1, plus 2, plus 3, dan plus 4. Dan di bawahnya ada untuk anion, tapi ini adalah anion monoatomik. Untuk yang poliatomiknya, ini dia. Ini semuanya anion. Harus dihafal Miss. Sebenarnya lebih ke sering-sering bahas soal saja, maka kalian akan paham atau kalian akan ingat namanya apa. Untuk yang positifnya itu ada NH4+, namanya adalah amonium.